Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini sesi ke-11 Kitab Daniel. Kita sudah sampai pada penghujung Kitab Daniel. Malam ini kita akan tarik kesimpulan bersama-sama setelah 10 sesi. Kita bahas Kitab Daniel secara detail ya. Untuk itu mari kita berdoa lebih dulu. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih kalau kami masih punya kesempatan untuk belajar terus. Menyempurnakan diri, baik pengetahuan, hikmat, maupun seluruh hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai program online Bible Study ini untuk mendidik kami semua dan menjangkau sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, malam ini adalah sesi ke-11 Kitab Daniel, yaitu kesimpulannya. Baik, saya cuma mau ingatkan bahwa Kitab Daniel ini tergolong dalam kitab nubuatan di Perjanjian Lama, ya. Setelah Yeskil, Daniel. Kemudian nanti Rabu depan kita masuk kitab Hosea, salah satu nabi juga Hosea ya. Kemudian kita sudah belajar bahwa kitab Daniel ini adalah kitab historis dan nubuatan apokaliptik. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, saya cuma mau ingatkan bahwa masing-masing nabi itu memiliki area pelayanan. Contohnya ini, Daniel dan Yehezkiel itu area pelayanannya adalah di pembuangan, yaitu di Babel. Ya, tahunnya ada di situ. Nah, kemudian kalau Rabu depan kita bahas Nabi Hosea itu ini, pelayanannya ada di Israel. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan timingnya, maka Hosea ini mundur lagi sebelum kejadian ini malah. Jadi rupanya Alkitab kita tidak kronologis seluruhnya ya. Jadi jangan berpikir kalau kita baca Alkitab itu kronologis semuanya. Tidak. Contohnya ini, kita sedang membahas kitab Daniel, Rabu depan malah mundur lagi zamannya ke Hosea. Pelayanannya ada di Israel. Gitu ya, dan lain-lain. Ini semua nabi ditulis di sini nih. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kitab Daniel ditulis menurut tradisi adalah oleh Daniel sendiri. Tentu saja ada pendapat lain yang ditulis oleh orang lain gitu, tapi kita pakai yang tradisi saja ya, bahwa ditulis oleh Daniel sendiri. Nah, keabsahannya itu disebut oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 15. Artinya kitab ini benar-benar sah. Ya. Ditujukan kepada umat Yehuda di pembuangan di Babel, karena ditulisnya di Babel. Kita sudah tahu bahwa Daniel melayani di istana raja Nebukadnezar. Ya. Nah, menurut pandangan tradisional, kitab Daniel ini ditulis di Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi. Selama masa kehidupan Daniel itu sendiri. Ini berarti bahwa penulisan terjadi sekitar masa pembuangan Babel, ya sekitar tahun ini, saudara. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, pembagiannya pasal 1 sampai pasal 6 itu menulis tentang peristiwa historis. Jadi merupakan narasi, cerita bentuknya. Cerita di mana Daniel dan teman-temannya dibuang ke Babel dan mereka mengalami ujian berat di Babel. Gitu ya. Sedangkan pasal 7 sampai 12 itu berisi penglihatan Daniel yang sifatnya apokaliptik, mengungkapkan rahasia akhir zaman, apokaliptik artinya. Atau nubuatan, sesuatu yang dinubuatkan, yang direncanakan oleh Tuhan. Gitu ya. Nah, ini ada kesamaan dengan apa yang ada di kitab Wahyu, yaitu pengungkapan akan akhir zaman. Oke, kita lanjutkan. Nah, soal bahasa yang digunakan, rupanya kitab Daniel ditulis dalam dua bahasa, Ibrani dan Aram. Jadi pembukaan
bahasa Ibrani itu Daniel pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4 A, dan Daniel pasal 8 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 13 itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, di tengah-tengahnya itu ditulis dalam bahasa Aram, yaitu Daniel 24b sampai pasal 7 ayat 28. Gitu ya, saudara ya. Karena bahasa Aram hari itu adalah bahasa perdagangan internasional. Bahasa umum di Babel juga. Ya. Dan bahasa ini dipakai di beberapa bagian lain di kitab Perjanjian Lama juga. Contohnya di kitab Ezra misalnya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Saudara, ini lokasi Yehuda, Israel, Yehuda. Kemudian ini Sungai Efrat. Ini Sungai Tigris. Ya. Ini Babel. Babel itu kalau zaman sekarang Irak, saudara. Ya. Susah dan seterusnya. Irak dan Iran ini kalau zaman sekarang. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, kita telusuri bagian pertama dulu, saudara. Yaitu Daniel pasal 1 sampai pasal 6. Kita sudah bahas setiap pasalnya secara detail di setiap pertemuan yang lalu. Bagi Bapak Ibu yang baru join, bisa mengulang di channel kita ya. Itu detail sekali pembahasannya per pasal. Ini ringkasan saja. Pasal 1, Daniel yang disebut Belsasar ini dan 3 temannya, Hananya, Misael, dan Asaria, atau dalam nama Babelnya Sadrak, Mesak, Abednego, dibawa ke Babel. Itu pasal 1 itu ceritanya. Setelah kerajaan Yehuda runtuh, mereka dipilih untuk dilatih di istana raja. Dilatih supaya menjadi orang Babel, cara makannya, dan semuanya. Tapi meskipun mereka diberi makanan dari istana, Daniel dan teman-temannya memutuskan untuk hanya makan sayuran dan minum air. Mereka tidak mau melanggar Taurat rupanya. Karena makanan raja bisa saja dagingnya tidak halal. Ya. Hasilnya apa? Mereka 10 kali lebih cerdas dari yang lain. Sehingga raja selalu bertanya kepada mereka untuk hal-hal yang memerlukan kebijaksanaan dan hikmat. Itu pasal pertama. Pasal kedua, Raja Nebukadnezar mimpi tentang patung yang besar itu. Ya, yang kepalanya dari emas, lalu makin ke bawah, makin nilainya makin turun. Dan kaki yang paling bawah campuran besi dan tanah liat. Artinya lemah ya bagian bawahnya. Kemudian ada batu yang tiba-tiba menimpa, semuanya itu hancur. Gitu ya ceritanya ya. Jadi nggak ada yang bisa menafsir. Jangankan menafsir, mimpinya saja tidak tahu orang. Daniel bisa menyampaikan mimpi dan sekaligus maknanya, artinya. Ini karena Daniel diberitahu Tuhan tentunya ya. Nah, patung itu adalah 4 kerajaan besar yang akan datang. Dan akhirnya diakhiri dengan kerajaan Allah datang. Itu pasal 2. Ya. Oke, berikutnya pasal 3. 3 teman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, menolak menyembah patung emas. Sebab Nebukadnezar rupanya membuat patung besar, semuanya dari emas. Mungkin dia terinspirasi ketika mimpi dari emas, kemudian terus turun nilainya sampai dari besi dan tanah liat. Dia bikin patung yang semuanya emas, supaya kerajaannya tidak runtuh. Maksudnya gitu kali ya. Nah, semua disuruh menyembah. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah. Akibatnya mereka dibuang ke dapur api, perapian yang menyala-nyala. Tetapi di dalam api itu ada seorang yang seperti manusia. Ya, itu utusan Allah yang menyelamatkan mereka. Mereka tidak terbakar sedikit pun. Ilustrasinya di sebelah ini, saudara, gambarnya. Gambar ini dibuat pakai AI ya. Zaman sekarang sudah teknologi AI. Jadi kita tidak perlu cari gambar kemana-mana. Komputernya suruh buat sendiri. Oke, nah karena hal itu Raja takjub.
Lalu raja membuat perintah, siapa yang menghina Allahnya Sadrak Mesak Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya dihancurkan. Nah, lalu ketiga orang ini Sadrak Mesak Abednego diberi kedudukan yang tinggi di Babel. Itu pasal 3. Pasal 4, Nebukadnezar mimpi lagi sekali lagi. Kali ini ia ceritakan mimpinya kepada Daniel. Tolong ditafsirkan, ada pohon besar yang ditebang. Daniel mengartikannya begini, sederhana saja. Itu kerajaan Tuanku. Raja akan habis, masa kerajaannya itu akan habis. Dan ternyata raja itu menjadi gila, Nebukadnezar. Selama 7 tahun. Sebelum akhirnya ia menyadari bahwa Allahnya Sadrak Mesak Abednego, Allahnya Daniel ini luar biasa. Sehingga ia dipulihkan. Begitu ya, itu pasal 4, saudara. Pasal berikutnya, pasal 5. Raja Belshazzar, yaitu penerusnya Raja Nebukadnezar, mengadakan pesta besar, tetapi ia tidak sopan, dia bahkan menghina sebenarnya. Ia menghina Allahnya Daniel. Kenapa? Ia menggunakan bejana-bejana yang diambil dari Bait Allah yang di Yerusalem untuk pesta pora. Ini sebuah penghinaan terhadap Allah. Makanya ada penglihatan tangan muncul di dinding menulis tulisan misterius yang bunyinya mene mene tekel ufarsin. Yang mengartikan ini pun yang bisa hanya Daniel. Artinya kerajaan Belshazzar akan berakhir. Dan faktanya malam itu juga Raja Belshazzar terbunuh. Dan Babel dikalahkan oleh media Persia. Itu pasal 5. Pasal 6, Daniel dilempar ke dalam gua singa. Karena berdoa kepada Allah yang benar. Dilarang. Ada orang yang jahat yang mau fitnah. Yang, apa istilahnya? Yang membuat raja marah. Bukan marah sih sebenarnya. Raja terjebak supaya menghukum Daniel. Padahal raja sayang sama Daniel. Gitu ya. Terpaksa Daniel dilempar ke gua singa, diizinkan sang raja, Raja Darius itu. Namun, ternyata pagi-pagi sang raja teriak-teriak, Daniel, Daniel, ternyata Daniel masih hidup. Sang raja senang banget. Oh, ternyata masih hidup. Ternyata Daniel diselamatkan oleh Allahnya. Malaikat-malaikat diutus untuk menutup mulut singa-singa itu. Maksudnya singa itu jadi tenang gitu. Tidak menyerang Daniel. Nah, ini membuat Raja Darius kemudian mengeluarkan dekret memuliakan Allahnya Israel. Gitu ya. Itu pasal 6, Saudara. Berikutnya pasal 7. Pasal 7 ingat ya. Pasal 1 sampai 6 itu bentuknya historis atau narasi, cerita fakta. Ya. Nah, mulai ayat pasal 7 sampai 12 itu bentuknya apokaliptik, nubuatan apokaliptik. Menyingkap tentang akhir zaman. Pasal 7 misalnya. Di pasal 7 Daniel mimpi 4 binatang. Masing-masing melambangkan kerajaan itu. Nah, kemudian Daniel juga melihat seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit. Kemudian menerima segala kuasa dari yang lanjut usia. Sehingga kerajaannya kekal. Tentu saja ini cerita tentang akan datangnya Mesias. Di samping itu juga adanya tanduk kecil yang menentang yang maha tinggi. Itu pasti antikris. Yang menentang yang maha tinggi itu pasti antikris. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa ulang kembali pembahasan kita di sesi-sesi yang lalu. Semuanya detail, Saudara. Ya. Kemudian pasal 8, Daniel mendapat penglihatan lagi tentang domba jantan dan kambing jantan. Rupanya itu menggambarkan pertarungan kerajaan Media Persia dan Yunani. Itu saja. Itu pasal 8, Saudara. Ya. Kita lanjutkan.
Ya, pasal 9-nya, Daniel berdoa mohon pengampunan atas dosa-dosa bangsanya. Dan malaikat Gabriel mengungkapkan penglihatan tentang 70 minggu yang menentukan nasib Israel. Rupanya, kalau kita baca dengan teliti ya, total ada 70 minggu ya. Jadi sejak dekrit Yerusalem akan dipulihkan, ada 7 minggu ditambah 62 minggu, itu Yesus dibaptis tepat di situ. Artinya ini 69 minggu sama dengan 483 hari per tahun. Ya gitu ya. Atau diartikan sebagai tahun dalam penafsiran hari itu. Ya. Makanya sisanya hanya 1 minggu. 1 minggu 7 masa. Nah, tapi rupanya waktu di sini tidak linier. Kenapa? Karena 1 minggu terakhir ini sejak salib itu sampai hari ini belum juga datang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi tidak linier. Ini antikris juga sudah muncul sekarang, waktu itu belum, sekarang sudah. Jadi totalnya 70 minggu ini, saudara. Ini bisa diulang lagi pertemuan kita yang lalu, supaya jelas ya. Singkat saja karena malam ini, karena kesimpulan ya. Gitu. Jadi sebenarnya ini tentang akhir zaman. Kita ada di minggu terakhir, di mana kita tinggal menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, pasal 10 sampai pasal 12 itu ada penglihatan tentang manusia berpakaian linen. Manusia berpakaian linen yang dapat diartikan sebagai Kristofani. Mungkin itu penampilan Kristus di Perjanjian Lama. Dan ini sama dengan gaya bahasanya, ceritanya sama dengan yang ada di Kitab Wahyu. Di pasal-pasal ini juga ada istilah pemimpin kerajaan Persia. Ingat ya, Daniel tekun berdoa, lalu Gabriel mau datang menjelaskan apa yang akan terjadi di masa depan. Bukan Gabriel, maksud saya, ya kemungkinan besar memang Gabriel yang diutus menyampaikan pesan. Ya, nah tapi dihadang oleh pemimpin kerajaan Persia selama 21 hari. Apa ini sebenarnya? Kekuatan jahat rupanya. Sehingga malaikat Mikael datang membantu, dan barulah malaikat Gabriel bisa sampai kepada Daniel menyampaikan pesannya. Ya, begitu. Nah, ini jadi dalam Daniel pasal 10 sampai 12 ini muncul yang seperti manusia itu kemungkinan Kristofani, penampilan Kristus di Perjanjian Lama, dan muncul istilah pemimpin kerajaan Persia itu mewakili kekuatan jahat, roh jahat atau bahkan Lucifer. Ya, begitu. Penglihatan ini diterima oleh Daniel pada tahun ketiga pemerintahan Kores, rajanya Persia. Ini adalah penglihatan terakhir yang tercatat dalam kitab Daniel. Di situ Daniel melihat sosok yang berpakaian linen dan kemudian menerima penjelasan panjang lebar tentang masa depan yang melibatkan konflik raja-raja di utara melawan raja-raja di selatan. Serta penglihatan tentang akhir zaman, termasuk kebangkitan orang mati ya, dan masa kesusahan. Kan di kitab Daniel dikatakan, sebentar, Daniel berapa? Daniel pasalnya yang ke-12, ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, tidur di dalam debu tanah maksudnya pasti mati ya, akan bangun, akan bangkit. Jadi rupanya semua orang mati akan dibangkitkan nanti. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, orang benar akan hidup kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini orang fasik, binasa kekal, saudara. Itu. Jadi ada cerita tentang masa depan, tentang kebangkitan orang mati. Itu adanya di kitab Daniel juga. Ya. Dan adanya masa kesusahan besar. Penglihatan ini menggambarkan peristiwa-peristiwa akhir zaman
termasuk peperangan rohani antara pihak kejahatan, pihak si jahat, dan pihak Tuhan. Begitu ya, saudara. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi di kitab Daniel ini kemungkinan besar yang dimaksud oleh kitab Daniel, antikris atau pembinasa keji itu adalah Antiochus Agung. Sorry, bukan yang ini. Antiochus Epiphanes 4. Itu yang menganiaya hebat orang Yahudi itu Epiphanes ini rupanya. Ya. Bahkan ia mendirikan patung Zeus di dalam bait Allah. Kemudian persembahan babi, serta membunuh 8.000 orang Yahudi. Ini antikris benar nih. Antiochus Epiphanes ini, saudara. Tapi akhirnya ia berakhir juga di tahun ini. Ya, sehingga pemberontakan Makabe itu yang dirayakan sebagai hari raya Hanukkah. Saudara bisa mengulangi sesi-sesi yang lalu ya. Kalau yang ikut terus sesi-sesi demi sesi, bahasa-bahasa ini langsung ngalir ya. Karena kita pembahasannya detailnya di sesi yang lalu. Meskipun yang lebih berbahaya nanti adalah antikris, tapi didahului oleh Epiphanes ini sebagai bayangan antikris yang akan datang. Yang lebih bahaya. Kalau ini hanya untuk orang Yahudi, yang antikris yang akan datang untuk seluruh dunia. Bahayanya. Dan hari ini antikris itu sudah datang. Waktu ditulis ini kan belum datang. Kalau zaman sekarang ya sudah banyak antikris. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Di dalam Daniel pasal 11, di situ dikatakan raja yang akan datang di akhir zaman. Tentu saja ada dua macam. Satu yang raja di atas segala raja, itu adalah Tuhan Yesus. Sedangkan yang melawan Allah, itu pasti antikris. Nah, para ahli kitab berpikir itu adalah Antiochus 4, Epiphanes tadi. Ya. Tetapi ada juga yang memandang bahwa itu bukan. Yang dimaksud itu adalah figur apokaliptik yang lebih jauh. Mungkin antikris, gitu maksudnya. Ya. Nah, kemudian konflik Raja Selatan melawan Raja Utara. Apalagi ya. Ya, intinya itu. Berikutnya. Ya. Raja yang akan datang di akhir zaman ini agak kompleks, saudara. Ya. Tapi yang kita tahu jelas itu bahwa akan ada peperangan di akhir zaman dari pihak si jahat dan melawan pihak Tuhan. Itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Bapak Ibu Saudara, saya anjurkan ya untuk yang belum mengikuti sesi demi sesi untuk mengulang sebab kita sudah membahasnya secara detail. Begitu ya. Nah, ingat baik-baik bahwa kalau kita belajar sesuatu apapun harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, lalu buat apa? Makanya, aplikasi praktisnya apa sih kitab Daniel ini? Itu, yang penting itu, saudara. Aplikasi praktisnya apa? Nah, kitab ini mengajarkan betapa pentingnya iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bahkan ketika dalam penganiayaan hebat. Ya, harus tetap setia. Itu aplikasinya. Kan setiap kita bisa saja mengalami pencobaan, ujian, apapun namanya. Nah, jangan sampai kita gagal. Tetap setia, saudara. Apapun yang terjadi, harus tetap setia. Ya. Yang kedua, aplikasinya adalah rupanya ada kebangkitan orang mati. Sebagian untuk hidup kekal, sebagian binasa kekal. Nah, ini mengingatkan kita bahwa hidup kita ini jangan sembarangan. Nanti kita mati dibangkitkan. Kita mau pilih hidup yang bagaimana? Hidup kekal tentunya ya. Oleh sebab itu, nubuatan apokaliptik ini mengingatkan kita akan zaman yang akan berakhir. Nah, ini jadi bagaimana kita menyambutnya?
kita harus selalu berjaga-jaga dan setia menantikan kedatangan kerajaan kekal yang akan datang. Dengan cara apa? Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Belajar melakukan kehendak Tuhan. Belajar mengerti kehendak Tuhan. Kan begitu harusnya ya. Jadi aplikasinya ini sangat penting. Rabu depan kita akan melanjutkan di kitab Hosea. Jadi kalau kita hari ini belajar Daniel sudah selesai, ingat baik-baik aplikasinya apa? Ya, aplikasinya apa? Apa gunanya buat kita? Itu kan zamannya Daniel. Dari situ kita lihat bahwa kita harus tetap setia, dicobai apapun, diuji, tetap setia. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya, itu pelajaran pertama. Yang kedua, Tuhan pasti bela umatnya. Kan begitu. Yang ketiga, kalau kita setia terus, justru orang lain akan melihat dan memuliakan Tuhan. Itu Raja Nebukadnezar memuji Tuhan. Ya kan? Darius membuat undang-undang supaya tidak menghina Allahnya Daniel. Jadi nama Tuhan dimuliakan karena kesetiaan kita. Mestinya begitu. Yang terakhir, karena ini cerita tentang nubuatan akhir zaman, nanti akan ada kematian, kebangkitan, dan seterusnya. Ini mengingatkan kita bahwa kalau begitu kita harus hidup selalu berjaga-jaga. Selalu ingat jangan buat dosa. Selalu ingat hidup kita jadi berkat. Selalu ingat hidup ini melakukan kehendak Tuhan saja. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Oke. Berikutnya Pak Rafli. Ya, selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Pak, video nggak dibuka Pak ya. Ya. Pak, tadi Bapak jelaskan bahwa kitab Daniel ini kan ada dua bagian Pak ya. Bagian Ya. pertama sampai pasal ke-6 itu kan naratif Pak ya. Ya. Lalu pasal 7 sampai 12 itu apokaliptik Pak ya. Ya. Saya juga ingin memastikan Pak bahwa sepertinya ini kitab Daniel ini ditulis tidak berdasarkan kronologis waktu Pak ya. Antara pasal 1 sampai pasal 6 Pak. Betul nggak Pak? Oh. Ya, oke. Terus masalahnya? Ya, kenapa? Karena kita baca di pasal 2, itu kan Nebukadnezar mimpi lalu diterjemahkan oleh Daniel. Dan pada akhirnya kan Daniel diberi kedudukan beserta dengan teman-temannya kan Pak ya. Betul. Artinya Nebukadnezar tahu dong Daniel itu siapa, Sadrak, Mesat, Abednego itu siapa kan Pak ya. Betul. Tapi kenapa di pasal 3 justru mereka mau dihukum gitu loh. Kan aneh jadinya Pak. Nggak aneh. Pasal 3-nya itu kenapa dihukum kan bisa kita baca itu kenapanya. Tidak, kenapa Raja Nebukadnezar tidak tahu bahwa orang itu adalah orang yang sama yang sudah diberi kedudukan gitu loh Pak. Ya kan? Bukan tidak tahu. Diakali sama orang-orang ini bahwa yang tidak menyembah, yang tidak ikut, ya harus dibuang ke api, kan gitu. Ya betul. Apakah Raja Nebukadnezar ini tidak tahu Pak bahwa itu adalah Sadrak, Mesat, dan Abednego yang sudah diberi kedudukan di wilayah bawah Pak? Ya dia bisa digosok-gosok aja Pak, ini politik di dalam kerajaan aja. Oh begitu. Jadi kenapa? Karena saya melihat ada dua kali Pak ya di pasal 3, pasal 2. Pasal 2 ayat terakhir itu kan lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesat, dan Abednego. Sementara Daniel tinggal di istana. Di pasal 3-nya juga begitu, diulang lagi. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesat, Abednego di wilayah Babel. Betul. Makanya ya Pak, kalau baca Alkitab jangan selalu berpikiran itu kronologis gitu. Ya, betul. Enggak. Gitu. Jadi kalau menurut Pak Wigno, yang mana duluan ini Pak? Yang mana yang duluan? Iya. Karena nggak ada keterangan waktunya ya kita nggak tahu Pak. Ya, karena memang dia kan ditulisnya secara sendiri-sendiri Pak ya. Kalau ya, kecuali yang gini Pak, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, nah itu kalau itu tahu jelas ya. Jelas ya. Ya, pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar pasal 2-nya, nah itu jelas. Tapi kalau yang nggak ada timingnya, nah itu belum tentu tuh, gitu. Oke Pak, itu aja Pak. Thank you Pak. Ya, oke, kita fokus pada konteksnya juga yang penting. Oke, baik Pak, Tuhan berkati.
Berikutnya Pak Kris, silakan Pak. Shalom malam, Pak. Shalom malam. Eh, ini kan di Yeskiel itu disebutkan apa? Kalau Nuh, Ayub dan Daniel sampai muncul pun saya baca aja. Yeskiel 14 ayat 14, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, ya, ini Nuh, Daniel dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kebenaran mereka itu pakai katanya ternyata kan fesit katam, itu kata dasarnya sedek, Pak. Ya. Nah, cuma yang saya lihat ternyata waktu tadi Pak Wiknyo ngulangi kesimpulan ini pada waktu apokaliptik itu ternyata ada seperti eh, sisi lain dibandingkan dengan kitab-kitab lain di Perjanjian Lama itu kan seolah-olah Allah murka dan lain-lain, tapi di kitab Daniel bagian akhir itu kelihatan bahwa sebetulnya Allah sendiri seolah-olah seperti apa ya, memperjuangkan untuk keselamatan orang-orang, Mbak, Ya, pada betul. pertempuran itu. Jadi Betul. saya lihat bukan kebetulan kayak yang dibahas di Yeskiel itu Nuh, Daniel dan Ayub. Ayub itu juga kalau kita lihat di kitabnya sebetulnya hal mengenai grace, kasih karunia itu juga seperti kalau kita lihat film Charlie Chaplin monokrom semua, tahu-tahu ini ada film yang berwarna gitu loh, Pak. Ya, ya. Akhirnya nangkep maksud saya, Pak. Ya, ngerti. Jadi apakah itu memang ada korelasinya kalau menurut Pak Wigno? Karena ini kan bukan hanya sekedar apokaliptik, tapi Allah Perjanjian Lama yang dikenal Allah murka, Allah menghukum apa-apa, sebetulnya ada sisi juga di Daniel ini, bahwa sebetulnya Allah itu juga berjuang untuk keselamatan umatnya. Menurut Pak Wigno gimana, Pak? Ya, baik. Jadi sebenarnya sampai Perjanjian Baru, sampai Kitab Wahyu pun sama. Selalu ada ekstrimnya. Allah murka kalau manusia itu tidak setia, yang menyembah yang lain, menyembah binatang itu di Kitab Wahyu. Dia akan minum cawan murka Allah. Murka benar-benar, Pak. Tapi di satu sisi, Allah selalu mengingatkan, selalu ada kesempatan untuk bertobat. Selalu ada kasih karunia. Jadi memang manusia yang memilih. Tuhan murka kalau manusia itu berkhianat. Jadi sebetulnya bahkan sebelum kedatangan Tuhan Yesus pun kasih karunia itu sudah dimuat di dalam Perjanjian Lama sebetulnya, ya, Pak. Betul, betul. Cuma caranya berbeda, Mas. Karena Mesias belum datang. Kan sebenarnya Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Nah itu kan sejak kapan ya? Sejak awal dunia diciptakan dong, maksudnya. Cuma soalnya kalau kita baca di kitab Mazmur itu kan seolah-olah kayak Daud apa itu dalam perenungannya kan juga kayak nangkep kalau sebetulnya ada kasih karunia, grace itu kan ada gitu. Tapi kan kalau kita baca seluruh Perjanjian Lama seolah-olah kayak kok tiba-tiba dia kayak punya warna berbeda itu, padahal kan sebetulnya kan dia tidak sendirian gitu di Perjanjian Lama kalau menurut saya. Betul. Ya. Itu saja, Pak, saya, Pak. Oh, itu saja. Oke. Terima kasih, Pak. Berkati. Berikutnya Esther Linda, silakan. Selamat, Pak. Selamat malam. Yuk, silakan. Pak, saya mau tanya. Yang tadi Bapak bacain kitab Daniel itu kan itu sebenarnya keselamatan bukan hanya buat bangsa Israel aja kan, Pak, tapi buat raja itu juga kan. Jadi dia tahu kan, akhirnya kan dia memuliakan Tuhan, dia kan berterima kasih kan gitu, Pak. Betul nggak? Betul. Ya. Jadi dengan begitu, walaupun dia menyembah berhala, dia mendirikan patung emas, tapi pada akhirnya dia memuliakan Allahnya Daniel kan ya, Pak? Enggak, itu memuliakan hanya sebentar-sebentar aja. Pada akhirnya dia enggak menyembah Tuhan. Oh, dia cuma hanya mengagumin ya, Pak ya? Ya. Oke. Tadi Bapak bilang soal aplikasinya apa? Setelah kita mendengarkan
yang Bapak bacakan ini ya dari awal ya sampai akhir ya, mengingatkan kita kata Bapak akan datangnya keselamatan ya Pak ya. Datangnya kerajaan kekal. Ya, saya mau tanya Pak, yang dinubuatkan oleh Daniel itu soal Mesias itu di perjanjian barunya itu kedatangan Yesus apa di wahyunya Pak? Oh, kedatangan Tuhan Yesus sampai wahyu tentunya. Sampai wahyu. Seluruhnya. Hmm. Karena di situ dijelaskan yang lanjut usia memberi kekuasaan kepada yang seperti anak manusia ini. Nah, itu kan ceritanya bisa dari kekekalan sampai kekekalan. Yang jelas waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, segala kuasa diberikan kepada Tuhan Yesus, dibalikin lagi kekuasaannya. Gitu. Jadi mengingatkan kita bahwa cerita Daniel itu akan ada datangnya kekekalan keselamatan ya Pak ya. Ya. Tadi aplikasinya yang Bapak bilang kita harus bertobat, harus hidup benar. Nih Pak, saya baru tahu nih Pak. Waktu itu saya sempat ngikutin pelajaran Deborah Kristanto, Tanto, mirip-mirip Bapak namanya Tanto. Terus jadi ternyata Pak anak-anak Allah itu Pak seringkali ditembakin dengan awan-awan hitam Pak. Yang Bapak bilang kita bukan hanya melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu yang ada di udara. Nah, dia seringkali menembakkan anak-anak Tuhan khususnya gitu loh. Tetapi kalau yang memang benar-benar yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, itu katanya ada awan kemuliaan. Jadi yang ditembakin apa? Misalnya orang itu seringkali mempunyai kebencian. Nah, itu yang ditembakin kebencian, kesedihan, kemarahan, emosi gitu loh. Nah, itu terjadi. Dari yang tadi Bapak bilang aplikasinya itu saya baru sadar ternyata memang benar sih kalau kita pikir-pikir melawan setan itu nggak bisa dari kekuatan diri kita, dari hati kita yang bersih gitu loh Pak. Jadi saat kita keluar rumah, kita udah diselimutin dengan hati yang bersih tuh pasti Tuhan ngelindungin kita. Pada akhirnya kita ketemu Yesus. Gitu ya Pak, Mas Bapak menjaga hati gitu kan? Ya, Dengan betul. firman. Ya. Ya udah, itu Itu Pak. saja. Ya, makasih Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya Pak. Yuk. Berikutnya Ibu Alfiah ya, silakan. Bisa ya, mute ya. Ya, bisa. Tuh, mute lagi. Tadi kan Bapak sebut Mute lagi, Bu. Di unmute, Bu. Di unmute. Ya. ya. Udah Bapak. Ya. Ini saya mau tanya Bapak. Tadi kan Bapak ada menyebutkan yang di kitab Daniel pasal berapa, aku agak lupa ya. Tadi Bapak ada bilang Daniel itu kan tidak Daniel kan makannya hanya sayur-sayur, makanan sayuran, tidak makan daging. Nah, dia tidak mau mengikuti makanan seorang raja. Sedangkan Daniel itu kan seorang cendekiawan yang dipakai oleh raja kan Bapak. Betul. Nah, kenapa Daniel tidak mau mengikuti makanan seorang raja, yaitu yang sebuah daging yang tidak mungkin yang tidak mungkin halal. Sekarang saya pertanyakan Pak, apa yang ini kan tentu berarti Daniel ini kan sudah masuk ke Kristen, agama Kristen ya Pak ya? Belum, ini perjanjian lama. Perjanjian lama belum ada Kristen. Terus yang saya pertanyakan, sekarang saya tanya ini, makanan yang diharamkan bagi agama Kristen itu apa Bapak? Tidak ada. Hari ini tidak ada yang haram, semuanya halal. Belum. Tetapi, ya. Jangan mentang-mentang semua halal lalu semua dimakan gak karu-karuan gitu. Karena ada yang berguna, ada yang tidak. Iya Bapak. Kalau kita memang cinta Tuhan, bertanggung jawab, ya kita nggak akan makan sembarangan. Bukan karena hal haram lagi, bukan. Karena ada hal yang jauh lebih penting. Iya. Contohnya yang makan sembarangan itu seperti apa Bapak?
Misalnya makan Misalnya. lemak banyak banget, itu kan sembarangan. Oh, Sakit ya, ya, jantung ya. nanti. Ya, ya, Minum ya. gula sembarangan ya jangan dong, nggak boleh. Kalau sebelum kena, dulu nggak ngerti ya cerita lain. Sekarang sudah mengerti ya jangan. Oh, ya, misalnya kalau minum itu seperti alkohol gitu, Pak, ya. Ya, nggak usah begitu deh. Yang halal, sapi misalnya. Mau makan daging Sapi. sapi banyak lemaknya, wes sama aja bohong juga itu. Oh, begitu. Cuma Ya, ya. kotor juga sama. Oh, ya, ya, ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Makasih Bapak, itu aja. Oke, Om- Om Kati. Terima kasih. Berikutnya Ibu siapa? Dina. Dina Sumomba, silakan. Selamat malam, Pak. Shalom. Salam Shalom. Iya. Begini, Pak, saya mau tanya. Ya. Pernah saya dengar tentang yang Bapak jelaskan ini di kitab Daniel ini, kan Daniel ini termasuk kitab nubuatan. Ya. Ya. Ada perhitungan-perhitungan, Pak, yang 7 minggu berapa itu. Ya. Saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan, apakah mungkin karena saya mengerti, Pak, bahwa tafsiran setiap orang mungkin berbeda. Ya. Ya. Saya pernah dengar bahwa Daniel ini menubuatkan tentang berdirinya mungkin negara Israel, begitu, Pak. Apakah itu memang tidak ada indikasi ke situ, Pak, atau bagaimana? Tidak ada indikasi itu. Yang ada adalah Daniel ada di pembuangan, Ya. nanti akan kembali ke Israel, memperbaiki semuanya, membangun kembali Bait Allah. Nah itu ya, betul. Bukan berarti berdirinya satu negara Israel ya, Pak? Ya itu sama dengan berdiri lagi gitu. Kan tadinya sudah dibuang ya. Iya. Terus berdiri lagi ya bisa juga sih kalau mau lari ke sana. Iya, iya. Oh iya, Pak. Tapi kalau Terus yang soal hitungan 70 itu yang saya jelaskan itu, selain itu pasti salah itu. Karena nubuatan itu harus dicocokkan dengan fakta, Bu. Kalau tidak sesuai fakta berarti tafsirnya yang salah. Oh, iya, iya. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. terus apa lagi? Terus yang kedua ini, Pak, saya mau minta maaf ini mungkin agak keluar dari pembahasan kita malam ini. Ya. Tentang penyembahan ini, Pak. Ya. Penyembahan. Kan di dalam kita perjanjian baru, karena kita kan berpedoman kepada perjanjian baru ini, Pak. Betul. Dan perjanjian baru dikatakan bahwa kita punya iman itu sia-sia tanpa pengorbanan Tuhan Yesus. Betul. Ya. Terus yang percaya yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Ya, terus begini, betul. Pak, masalah penyembahan, fokus penyembahan ini, Pak. Ya. Apakah itu kalau seandainya kita menyembah kepada Allah Bapa, terus akhirnya kita akhiri di dalam nama Tuhan Yesus, atau kita bisa fokus menyembah kepada Tuhan Yesus, begitu, Pak? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus sekali ini. Iya. Tuhan Yesus mengajar kalau berdoa, iya, Bapa kami yang di surga. Iya. Artinya tujuan yang benar itu Bapa kami yang di surga. Iya. Tapi ada ayat lain yang berkata, mintalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Iya. Jadi, makanya kita berdoa juga kepada Tuhan Yesus kan? Iya. Nah, jadi kita berdoa sama Tuhan Yesus saja boleh, kepada Bapa di surga dalam nama Yesus boleh. Nggak harus kaku, Bu. Yang kita perlu mengerti adalah Bapa kita itu di surga. Dan kita punya Tuhan Yesus sebagai pengantara satu-satunya. Juru selamat satu-satunya, Tuhan satu-satunya, gitu. Itu yang penting. Ya, jadi kalau tanpa pengorbanan, tanpa melalui Tuhan Yesus berarti tidak sampai kepada Bapa, ya, Pak? Tidak bakalan sampai. Doa kita berdoa pun kalau tidak melalui Yesus, maka itu tidak akan, istilahnya tidak sah, begitu, Pak? Tidak akan sampai kepada Bapa, atau bagaimana, Pak? Oh, yang tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus itu maksudnya kita tidak bakalan selamat tanpa adanya juru selamat Tuhan Yesus. Maksudnya itu, Bu, bukan soal doa. Doa kepada Bapa di surga dalam nama Yesus boleh. Kadang-kadang Bapa kami yang di surga sudah jelas sampai juga. Sudah sampai juga. Kadang-kadang kita
berdoanya sama Tuhan Yesus saja, sampai kepada Bapak juga sama. Nggak masalah, Oh iya. nggak Oh masalah, Bu. iya. Oh iya iya. Karena kadang saya berpikir jangan sampai seakan-akan kita eh, tidak menghargai Tuhan Yesus begitu, Pak. Oh, nggak boleh tidak menghargai, Bu. Kepada Jadi iya. begini aja, gampangnya begini aja. Kalau berdoa Bapa kami yang di surga, bicara aja terus. Terus terakhir, Tuhan Yesus terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Gitu aja cukup. Udah. Ya kan? Oh iya, Pak. Iya. Ya. Iya, iya, Pak. Oke, Pak. Itu saja. Oke. Baik. Sekian. Ya, terima kasih, Pak. Shalom. Shalom. Berikutnya Ibu Mary. Shalom, selamat malam, Pak. Shalom. Ya, untuk ini Pak, yang tadi yang nggak menyembah, padahal kan semua dipanggil nih Pak ya, untuk menyembah patung nih Pak ya. Ya. Semua dipanggil, tapi yang nggak menyembah ini cuma Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang. Ya. Lah Danielnya gimana Pak? Apakah ada kemungkinan bahwa Daniel ikut nyembah Pak? Tidak. Daniel itu melayani raja di istana. Ini yang diincar, ini yang di luar istana. Sadrak, Mesak, Abednego. Kena dia. Tapi di kesempatan lain Daniel yang diincar di istana. Makanya Daniel dibuang ke kandang singa kan akhirnya. Kena juga Daniel akhirnya. Tapi yang Sadrak, Mesak, Abednego ini karena Daniel lagi di istana. Oh gitu. Karena tugasnya beda. Oh siap Pak. Ya paham Pak. Terima kasih Pak. Itu aja. Oke. Terima kasih. Berikutnya Ibu Meme, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Suara saya kejelasan ya Pak ya? Jelas. Ya. Ya Pak, saya mau tanya ini Pak, dalam Daniel 12 ayat 10 dan Wahyu 22 ayat 12 Pak. Kenapa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pak, bagaimanakah yang murni itu dimurnikan dan yang jahat itu terus jahat Pak? Penjelasannya lah Pak, tolong. Oke, baik. Jadi begini, manusia dimurnikan oleh apa? Oleh firman kebenaran, oleh firman Tuhan. Apa lagi? Oleh perbuatan kita. Jadi kalau orang beriman tapi nggak ada perbuatannya, itu nggak beriman namanya. Jadi dimurnikan itu supaya iman kita juga murni. Perbuatan kita menurut iman itulah yang menyempurnakan iman kita. Jadi kita harus, gampangnya begini deh, kita harus belajar firman Tuhan seakurat mungkin pengertiannya, lalu kita lakukan dalam hidup kita, dalam rangka penyembahan kita kepada Tuhan Yesus dan Bapa di surga tentunya. Itu maksudnya. Jadi kalau masuknya dan yang jahat, terus yang jahat gimana tuh Pak ya? Itu gaya bahasa, maksudnya gini, kalau orang bebal, tidak mau belajar, tidak mau bertobat, ya tetap aja jahat selamanya. Oh, gitu. Gitu. Bukan gini, yang jahat biarin nggak bisa bertobat, bukan itu maksudnya. Oh. Saya ingat nggak ada pertobatan lagi Pak. Oh, selalu ada. Selalu ada ya, Pak. Kecuali manusianya yang mengeraskan hati sampai mati, nah itu salah sendiri. Oh, itu seperti Raja Firaun itu ya Pak ya? Misalnya Raja Firaun. Oh iya. Ya. Ya Pak, nanti. Satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Kan gini Pak, sebenarnya puasa kalau kita dibaptis, karena saya belum dibaptis ya Pak. Karena kalau kita cari gereja di sini, mau jadi jemaah harus dibaptis dulu. Jadi Ya. saya kan bingung nih, sebenarnya puasa baptisan itu apa sih? Kok harus diutamakan dibaptis gitu loh Pak ya? Oke, baik. Jadi baptisan itu perintah Tuhan Yesus. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu perintah Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi karena perintah Tuhan Yesus ya kita lakukan. Gitu. Jadi kalau nggak dibaptis gimana Pak? Ya, kenapa nggak dibaptis? Kalau itu perintah Tuhan ya kita lakukan saja. Cuman begini, bukan berarti kalau sudah dibaptis pasti ke surga, ya enggak. Banyak orang dibaptis tapi nggak bertobat, ya percuma juga.
Sebaliknya orang nggak sempat dibaptis tapi sudah bertobat, sudah percaya Tuhan Yesus, ya nggak masalah juga, tapi jangan sengaja menolak baptisan. Gitu. Tapi kan Pak, kalau di sini dibaptis, terus dia itu khusus untuk bahasa roh. Oh enggak, itu salah ajaran itu. Dibaptis harus berbahasa roh itu salah. Bahasa roh itu hanya salah satu karunia di Alkitab. Iya. Apakah perlu diulang-ulang ini? Bahasa roh itu hanya salah satu karunia. Nggak ada orang yang boleh mewajibkan. Manusia macam apa yang bisa mewajibkan harus berbahasa roh? Salah itu orang itu. Karunia itu diberikan Tuhan. Ya, begitu. Kalau dipaksa-paksa jangan ikut dia. Ajarannya salah itu pasti. Ya Pak, soalnya kan orang biasa juga di gereja itu kebanyakan juga berbahasa roh, tapi bahasa rohnya sama gitu, kayak Ya, dihafal-hafal. ya. Nanti Ibu niru-niru gitu ya, biar sama. Iya. Gitu ya. Nggak Jadi usah nggak Bu, nggak sengaja, usah ikut yang begituan. Tidak jadi nggak perlu ikut sengaja yang Pak, begituan. kita juga jadi ikut niru gitu. Tidak perlu. Itu orang munafik mengikut-ngikut itu. Kalau memang diberi bahasa roh karunia, boleh. Kalau enggak, ya nggak perlu. Karena karunia yang lain lebih penting. Ya. Kalau kita bertobat itu lebih penting. Orang berbahasa roh nggak bertobat, ke neraka dia. Jelas ya? Jadi buah pertobatan itu yang lebih penting. Iya, buahnya yang penting, bukan karunianya. Manusia punya karunia banyak, bagus. Yang punya banyak dituntut lebih banyak loh. Karunia banyak tapi hidupnya nggak berbuah, ya potong, dibuang sama Tuhan. Jelas ya? Kalau bisa minta saran, bolehlah dari gereja Bapak bisa buka cabang di sini. Karena kalau di sini Pak, semua rata-rata gitu gerejanya. Rata-rata gitu ya? Iya, iya. Iya, nggak ada buah pertobatan seperti Tuhan Yesus itu. Cuman kita gereja, yang diutamakan kita setiap hari Minggu datang, perpuluhan, gitu-gitu aja Pak, Iya. tiap tahun. Itu menyedihkan memang. Iya Pak, sedih Sudah, kali Ibu. Pak. Ya udah Ibu belajar dulu ya, belajar dulu yang lengkap. Nanti baru kita bisa bicara lagi bagaimana, ya. Iya Pak, iya Pak. Makasih Oke. infonya Pak, makasih Ya, juga Tuhan semua berkati. sarannya. Tuhan berkati Pak, Berkati. Shalom. Shalom. Yang belum lagi siapa ya? Ini siapa ini? Nama yang tertera sih Yunani. Boleh silakan di unmute ya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ibu di mana ya? Di Surabaya Pak, baru bergabung ini. Oh, Surabaya. Ya, silakan. Saya mau tanya, tapi di luar materi tentang kata-kata tali takum dan evata. Itu makna dan artinya apa ya Pak? Itu kan bahasa Aram ya, Bu. Apa tadi? Tali takum dan Evata. oh, Ada di perjanjian lama kayaknya. Saya lupa. memang di perjanjian baru ditulis juga. Di perjanjian baru sudah ada. Ya. Contohnya ya, apakah artinya tali takum ya misalnya ya? Kalau kita cek artinya itu bahasa Aram itu, Bu. Artinya bangkitlah, bangunlah. Itu di Markus 5 ayat 41 ada itu. Tali takum. Ya, gadis berkata kepadamu, bangkitlah. Itu tali takum. Ya, jelas ya? Iya. Tali takum itu artinya bangkitlah, bangunlah. Tadi apa lagi? Evata Pak. Efrata. Kan itu apa padang Efrata itu kan? Itu artinya subur. Itu bahasa Ibrani, subur. Efrata. Ya. Terus saya mau tanya lagi Pak, apa namanya? Ada kata-kata yang matahari terbit dari sebelah timur, terus bulan tenggelam di sebelah barat dalam satu garis, itu bisa terjadi lagi nggak Pak? Itu ada di Alkitab nggak? Ada. Ya, di mana?
nggak salah di Yosua. Yosua berapa? Yosua 11 kalau nggak, antara 11 sampai, iya. Kenapa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu kan Yang matahari berhenti itu ya maksudnya ya? ya. Apakah Oh, bisa sudah kita bahas Bu di sesi-sesi yang lalu tentang kitab Yosua. ya Ibu sama? bisa akses channel kita di kitab Yosua. Nanti ada Oke. matahari berhenti gitu. Saya Maaf. buat ya. Ya, makasih. Oke, Tuan Kati. Siapa lagi? Ada yang belum? Bu Mariana ya, resen ya. Silakan Bu. Ya Pak, saya mau tanya, ada gini deh, Nebukadnezar sama Raja Darius kan sudah melihat kebesaran Tuhan ya Pak ya? Ya. Daniel sama Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi kan tidak ada cerita kalau dia bertobat ya Pak? Nggak ada. Nah, untuk itu kalau misalnya kita lihat sekarang, untuk zaman sekarang, berarti kan banyak juga ya Pak, orang yang sudah melihat kebesaran Tuhan, ya, tapi tidak bertobat. Ya. Nah itu kalau misalkan dikaitkan dengan Roma 8 ayat 29 nih Pak. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu Ya. bisa nggak ya Pak kalau kita bilang kalau itu tidak ditentukan atau tidak dipilih? Nggak bisa. Kita tidak boleh ambil kesimpulan hanya satu ayat. Kenapa? Karena ayat yang lain yang jauh lebih banyak bicara bertobatlah kau, kerjakan keselamatanmu. Jadi jangan pakai ayat ini, sudah ditentukan rupanya dari awal. Iya. Itu teori predestinasi, itu salah total itu. Karena Tuhan tidak menentukan siapa binasa, siapa tidak dari awal. Tapi karena respon manusianya. Makanya ayatnya jelas, eksplisit. Ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Jangan ada yang binasa. Itu jelas. Iya Pak. Jadi kalau sampai binasa, salah manusianya. Iya, kalau begitu pertanyaan selanjutnya, Roma 8 ayat 29 itu untuk yang bagaimana ya Pak? Oke, ini bisa saja, ini artinya bisa saja begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kan ada orang-orang yang dipilih dari semula, seolah-olah begitu kan? Iya Pak. Dipilih jadi apa? Nah ini yang penting. Dipilih, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran, supaya jadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya Tuhan Yesus jadi yang sulung di antara banyak saudara. Gitu ceritanya. Nah, yang ditentukan itu apa? Misalnya kita boleh deh mengaku ditentukan mengenal Tuhan Yesus. Nah, supaya jadi serupanya ditentukan juga. Jadi kita nggak sadar ditentukan Tuhan gitu. Kan enggak. Ya, enggak. Makanya banyak ayat yang bilang bertobat, lepaskan segala milikmu itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Masa mau dihapus ayat-ayat itu gara-gara satu ayat ini? Kan enggak? Iya Pak. Ya. Jadi Pak, kesimpulannya bahwa Roma 8 ayat 29 ini kalau kita sudah memilih nih Pak ya, sudah memilih Tuhan Yesus, berarti kita harus seperti ini ya Pak ya? Ya, bisa. Harus seperti yang sulung. Ya, harus seperti yang sudah di Roma 8 ayat 29 ini ya Pak ya? Ya, betul. Makanya ada yang namanya karunia sulung roh. Kita semua diberi karunia sulung roh. Ya. Maksudnya supaya kita menjadi seperti yang sulung. Oh, iya. Ya, bukan gini. Kita dikasih karunia sulung roh berarti pasti seperti yang sulung. Pengertian kayak itu salah itu. Iya. Iya Pak, karena sering mendengar seperti itu. Jadi orang bilang, nah ini terus gimana dong dengan ini? Ini gimana dong gitu. Sama dengan begini. Kita diberi Roh Kudus, ya udah hidup kudus dong. Enggak. Iya. Kita harus hidup kudus gitu. Iya. Jadi harus kita mengerjakannya ya, Pak. Ya. Mengerjakan keselamatan. Lah ayat 28-nya kan jelas segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengasihi Dia. Karena ada kalanya. Kalau enggak ya enggak. Iya, Pak. Berarti iya, betul. Jadi 28, jadi poinnya itu bagi orang yang mengasihi Dia ya Pak. Iya, kalau nggak mengasihi ya nggak bisa. Iya Pak. Oke, itu untuk mematahkan orang yang selalu bilang, nah ini kan sudah ditentukan. Percuma Bu, percuma.
Nanti orang itu berkata begini, mengasihi Tuhan pun Tuhan yang tentukan. Iya, Pak. Orang itu banyak sekali yang ngepas-ngepasin, Bu. Dia buta terhadap ayat-ayat lain yang udah jelas banget, jauh lebih banyak. Iya. Kamu tidak bertobat, tidak diampuni dosamu. Masa bertobat Tuhan yang nentuin juga, kita nggak sengaja bertobat gitu. Iya. Iya, Pak. Teologi yang gini-gini ini merusak. Benar, Pak. Jadi kata kuncinya bagi yang mengasihinya, ya Pak. Iya. Untuk lebih menekankan lagi. Iya. Orang tidak bisa lagi berasumsi yang macam-macam gitu atau menafsirkan yang macam-macam. Iya. Ya paling itu ngelesnya itu beneran gitu, Bu, nanti. Oh, mengasihi pun Tuhan yang nentukan gitu. Saya Ya, sudah tahu Tuhan yang kayaknya mampukan gitu ya, Pak ya. Iya. Iya, Pak. Kalau orang seperti itu kasih tahu gini, oh berarti kamu ngotot-ngotot gini juga Tuhan yang menentukan. Ngeles-ngeles gini ini Tuhan yang menentukan berarti. Iya, kita ikut ngeles juga. Iya, Pak. Oke, mantap sudah. Oke. Ya, makasih ya, Pak Wi. Terima Tuhan berkati juga. Berikutnya Pak Epenius dari Papua. Silakan. Ya. Ya, shalom. Shalom. Shalom, selamat malam Pak dosen. Selamat malam. Selama ini saya coba-coba sampai sekarang baru bisa. Oh, begitu. Ya. Ya, puji Tuhan. Jadi nama saya sudah jelas ada. Saya mulai ikut itu dari Daniel ini. Oh, baik. Kalau selama ini saya sudah ikut dari kejadian sampai hakim-hakim. Oh, wah, luar biasa itu. Jadi ya, silakan. Ya, di sini saya mau tanya di luar dari materi ini. Ya, menyangkut perjamuan ini yang tidak baptis itu juga sama-sama baru bisa ikut perjamuan, atau yang tidak baptis itu keluar dulu baru yang baptis saja. Oke, baik, mengerti. Ya. Jadi sebenarnya perjamuan kudus itu kalau dahulunya kan untuk para murid Tuhan Yesus. Ya. Nah, zaman sekarang harusnya juga untuk para murid Tuhan Yesus. Nah, kalau gereja menerjemahkannya ke dalam peraturan yang sudah dibaptis. Nah, ya sudah, demi ketertiban ya kita ikuti saja, tapi nggak usah keluar ruangan, tidak perlu. Tetap saja di situ, tapi tidak usah ambil. Nanti kalau sudah baptis baru ambil. Tidak akur. Begitu saja untuk ketertiban. Ya. Begitu, Pak Epenius. Terima kasih, Pak. Oke. Siap. Itu saja. Oke, Tuhan berkati. Pertama. Baik, yang lain siapa lagi ya, Pak Simpson, silakan Pak. Di unmute. Ya. Oh. Ya. Shalom Pak. Shalom. Nah, ini juga baru beberapa kali bergabung ini Pak. Oh, puji Tuhan. Iya Pak. Ya. Nah, cuma sering juga mengikuti program-program ini Bapak ini. Oh, ya. Ya, silakan Pak. Ya, ada sudah sering saya mengikuti tentang cerita-cerita di Perjanjian Lama yang juga Bapak kisahkan, dapat lagi raja-raja di Perjanjian Lama ada banyak menyaksikan mujizat-mujizat yang telah dibuat oleh Tuhan. Ya. Dan bahkan orang itu pun yang tidak mengaku mengenal Tuhan juga mampu membuat mujizat. Termasuk yang topik kita hari ini, Daniel salah satu dimasukkan ke lubang singa, tapi singanya sendiri tidak mau memakan ataupun apapun, akhirnya dia selamat. Artinya itu kalau saya memandang sekarang itu adalah bagian daripada mujizat karena penyertaan Tuhan. Betul. Tapi ada banyak raja-raja yang menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan yang boleh terjadi kepada anak-anak Tuhan, tapi tidak tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Pak, kalau sumber kebenaran udah pasti dikisahkan di Alkitab ini. Betul. Tapi sampai sekarang yang namanya ilmu-ilmu duniawi
ataupun apa istilahnya itu selalu ada. Tapi dari mana itu bisa ada, dan apakah ada buku-bukunya yang bisa dipelajari banyak orang? Karena sekarang seperti di tempat saya ini di Sumatera Utara masih ada mampu berbuat kuasa-kuasa gelap atau apapun itu istilahnya yang tetap bertentangan dengan Tuhan. Tapi apakah memang ada iblis itu mengkisahkan atau dalam membukukan supaya ada lagi yang masih mengikuti pekerjaan-pekerjaan seperti itu? Kayak gitu, Pak. Oke, baik. Jadi sebenarnya pertarungan antara pihak Tuhan dan iblis itu sudah sejak awal, sejak di surga sampai hari ini. Jadi kalau kita hari ini menghadapi berbagai macam, ada yang pengajaran yang tidak tepat, ada sandungan dari manusia lain yang percaya, dan sebagainya. Kita tidak usah heran, Pak. Selama kita hidup, kita akan mengalami ujian, cobaan, dan sebagainya. Yang penting, kita lakukan bagian kita, hidup kudus, berkenan bagi Tuhan. Itu aja yang penting. Apapun yang menimpa kita, ya nggak masalah, biarin saja. Oh, cukup ngerti, Pak. Ya. Sedikit lagi bisa bertanya, Pak, tentang ini dinamika ada kejadian menimpa hamba-hamba Tuhan, apalagi di gereja kesukuan termasuk gereja HKBP, yang baru ada viral yang melarang, artinya pihak keluarga pada saat meninggal memasukkan barang-barang di dalam peti mati. Kira-kira pandangan Alkitab ataupun yang sebenarnya lah kita bilang, Pak, pandangan Alkitab yang sesungguhnya atau ajaran Alkitab yang sesungguhnya, bagaimana bisa ada perbedaan pemahaman di antara hamba-hamba Tuhan sendiri? Ada perbedaan, enggak ada kesamaan, kira-kira gitu, Pak. Baik. Jadi sebenarnya begini, Alkitabnya satu, tapi kenapa bisa tafsirnya beda-beda, pendapatnya beda-beda, pengertiannya beda-beda? Ya ini tergantung dari bagaimana kita mengartikan firman Tuhan dengan tepat. Saya perhatikan banyak sekali yang tidak tepat memang. Ya, kalau praktek-praktek yang tidak diatur langsung oleh Alkitab itu kita tidak perlu kaku. Artinya mau barang berharga mau ditaruh situ, kalau pihak keluarga ngotot ya nggak apa-apa. Kalau enggak juga nggak apa-apa juga gitu loh. Kan itu barang fana. Yang penting jangan ribut di keluarga begitu, jadi nggak bagus kan dilihat orang. Nanti tersandung banyak orang. Begitu Pak Simpson, ya. Untuk suatu hal yang tidak ada hubungan dengan keselamatan, udah nggak apa-apa dilakukan, boleh nggak juga boleh, nggak ada hubungan dengan keselamatan. Tapi kalau yang hubungan dengan keselamatan, ya kita jangan kompromi, itu saja sih. Menurut saya barang-barang yang ditaruh di dalam peti itu nggak ada hubungan dengan keselamatan. Ya, itu aja. Begitu, Pak Simpson. Cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak. Ya, Tuhan berkati. Ya. Baik, berikutnya. Saya Pak, mau tanya. Belum Pak. siapa ya? Pak Wilson ya? Pak Wilson udah belum ya? Pak Yohanes, Pak. Maaf, aku ya mau bertanya, boleh atau enggak? Boleh. Pak Wilson dulu kalau gitu. Silakan. Gini Kak. Kalau dulu itu kan aku kan udah dulu kan aku kan agamanya teh Kristen Protestan, udah dibaptis di Kristen Protestan, tapi kalau misalkan aku pindah agama ke Kristen Advent itu sama dengan murtad atau bukan murtad, artinya apa itu, boleh atau enggak? Oke, begini, soal yang penting kita percaya Tuhan Yesus itu nomor satu. Yang kedua, percaya kita itu harus dilakukan dalam perbuatan. Jadi kita jangan mempersoalkan, gereja A, B, C. Saya nggak mau mengadu gereja. Jadi dalam hal ini yang penting kita beriman kepada Tuhan Yesus, lakukan kehendaknya sesuai firman Tuhan. Firman Tuhannya bisa beda-beda arti, ya silakan diikuti, dibanding-bandingkan mana yang benar gitu. Begitu ya.
Gini tuh, alasan aku mau pindah ke Kristen Advent karena aku udah dapat pengajaran bahwa hari Sabat yang benar adalah Sabtu, bukan Minggu. Kalau Minggu tanda binatang Oh, gitu. mengerti. Itu sudah saya bahas di sesi yang lalu. Silakan diikuti. Judulnya Sabat masih berlakukah gitu. Ya. Dan singkat saja gini. Kalau kita beribadah sama Tuhan, di Perjanjian Lama itu hari Sabat. Sekarang setiap hari-harinya Tuhan. Masa ibadah cuma hari Sabat? Hari Sabat kita ibadah, Sabtu, Minggu ibadah juga kita. Senin juga ibadah, setiap hari kita ibadah sama Tuhan. Nanti alasannya, tapi yang istimewa Sabat itu sudah dibatalkan di Perjanjian Lama. Sabat yang benar sekarang adalah Kristus. Sabat yang sesungguhnya itu Kristus. Itu jawaban singkatnya. Ya. Aku baru bergabung kemarin. Aku sekarang baru pertama kali ikut Zoom, jadi belum tahu sesi kemarin. Aku nggak tahu. Aku baru pertama kali hari ini. Ya, nggak apa-apa. Nah, belajar dulu. Ya, ikuti dari awal supaya nanti lebih mengertinya lengkap. Nanti kalau lengkap pasti nggak nanya, udah. Sebab sudah banyak kita bahas. Ini sudah Daniel sudah selesai nih di kitab Kejadian, Keluaran dan sebagainya, itu banyak isu yang penting sekali. Ya, punya nomor telepon saya nggak? Iya. Waktu kemarin kan aku udah chat Bapak Hasan. Ya udah. Nanti sudah chat lewat kemarin. telepon saja. Nanti saya kasih linknya deh supaya bisa dengerin dari awal ya. Nanti lewat telepon ya, lewat WA aja. Ya, terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Yohanes, silakan Pak. Terakhir ini. Iya, tanya Pak. Ya. Saya dari Karanganyar, Solo. Oh, Solo. Silakan Pak. Baru kali ini aku buka. Ya. Ini kitab Daniel. Hubungannya dengan ajaran tentang doa puasa. Ya. Banyak orang mengajarkan doa puasa seperti Daniel. Tapi sesungguhnya peristiwa Daniel itu apa hubungannya dengan doa puasa? Bagaimana Pak? Ini kan ajaran doa puasa itu loh Pak. Iya. Doa puasa seperti doa puasa Daniel. Oh, puasanya puasa Daniel. Nah, lah apa dalam cerita Daniel itu mengajarkan tentang doa puasa. Ya. Daniel itu karena sedih ia berpuasa, Pak. Nah, ketika ia di istana, ia bukan berpuasa, tetapi ia lebih memilih makan bukan makanan raja yang haram, tapi yang sayur-sayuran dan air saja, gitu. Oh, gitu. Kalau ketika keadaan lagi buruk, ia bersedih hati berpuasa. Memang begitu Daniel. Tapi yang hari ini yang lebih penting lagi, Pak. Kita itu jangan puasa di berapa hari, lalu setelah itu nggak puasa boleh ngomong sembarangan, dan salah. Puasa kita itu seumur hidup, Pak. Nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh makan sembarangan, nggak boleh berbuat dosa. Itu selamanya, bukan cuma doa puasa doang. Iya. Ya, gitu. Iya. Ini udah zaman perjanjian baru. Seluruh hidup kita harus hidup kudus. Bukan cuma doa puasa toh, itu udah perjanjian lama itu. Iya. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Oke, Tuhan berkati. Amin. Saya belum Pak. Siapa? Hardi Pak. Oh, Pak Hardi belum. Silakan Pak. Boleh? Silakan. Singkat saja Pak. Ya. Sebatas mana harga yang harus kita bayar ketika kita menyuarakan kebenaran Pak, itu saja. Itu saja. Saya ambil contoh ya Pak ya. Saya tidak menyebutkan gereja saya. Ya. Jadi jemaat-jemaat di tempat kami itu sedikit-sedikit minta didoakan. Ya. Ya kalau memang sakit atau apa itu wajar ya Pak. Ya. Nah kemudian saya katakan jangan sedikit-sedikit minta didoakan. Ayolah kita aktifkan iman kita. Ya. Karena kuasa roh yang diberikan setiap orang itu sama. Bahkan roh yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan Tuhan Yesus pun ada di kita. Ya. Nah, apakah saya masuk kategori yang Bapak katakan
saya sudah masuk kategori ganas ya Pak, kalau kita tahu kebenaran. Baik. Ya itu aja Pak, terima kasih. Ya, kita itu harus menjadi berkat bagi dunia ini. Kalau di gereja kita harus mendidik jemaat agar dewasa dalam jangka panjang. Nah, tentu saja saling mendoakan baik. Orang masih baru didoakan juga baik. Orang sudah lama kita doakan juga nggak apa-apa juga. Tetapi harus bisa juga berdoa sendiri. Harus dong, masa nggak bisa? Didoakan baik, nggak apa-apa. Tapi harus bisa doa sendiri juga. Baik. Gitu. Jadi karakternya harus maju juga. Jangan karakternya dari dulu nggak maju-maju. Makanya belajar firman seperti ini sangat amat penting. Gitu Pak. Baik. Pak, mohon maaf Pak, ketika saya selalu mengikuti yang Good Night Devotional dari Bapak itu, ya, terkadang tidak tuntas Pak, jadi baru separuh itu sudah mati, apakah karena macet gitu? Mohon ini aja Pak. Ini mungkin internetnya Pak itu. Aslinya enggak Pak? Ya, baik. Ya. Ya, itu aja Pak. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Pak. Mungkin itu sinyalnya mungkin. Kelihatannya sudah semua ya. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita selesaikan malam ini. Mari kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk malam ini. Kami percaya malam ini setiap kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kami semua boleh belajar terus sampai selama-lamanya. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih. Berkati juga setiap tangan yang mendukung pekerjaan. Biarlah mereka boleh diberkati dengan seluruh keluarga dan mereka pun menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Malam ini kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.